Biodesign 2 pada hari ini. Mohon disimak ya teman-teman semuanya. Yang pertama, peserta wajib join room meeting tepat waktu sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib menjaga suasana tenang dan kondusif selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta wajib mengisi absensi saat sebelum kegiatan berakhir. Yang keempat, peserta wajib mengikuti rangkaian acara. Yang kelima, peserta wajib memperhatikan dan mendengarkan materi yang diberikan. Yang keenam, peserta dapat memberikan pertanyaan saat kegiatan berlangsung melalui grup WhatsApp Biodesign. Untuk mengefisiensi waktunya, nanti panitia yang berhak memilah beberapa pertanyaan yang akan diteruskan ke pemateri. Yang ketujuh, segala bentuk tanggapan bisa melalui kolom chat pada Google Meet. Yang kedelapan, peserta diharapkan berada di dalam platform atau room meeting selama acara berlangsung. Yang kesembilan, peserta yang telah masuk ke dalam platform Gmeet tidak diperbolehkan untuk keluar masuk platform, kecuali terdapat gangguan jaringan atau gangguan sinyal. Yang ke-10, peserta wajib menyalakan kamera. Sekali lagi, peserta wajib menyalakan kamera selama acara berlangsung, kecuali yang terdapat gangguan. Yang ke-11, dilarang keras membuat kekacauan atau menciptakan suatu keadaan yang berpotensi menimbulkan kericuhan selama acara berlangsung. Sekian peraturan yang harus kita taati selama biodesign ini berlangsung. Baik, selanjutnya kita langsung masuk intinya aja. Saya akan membacakan CV kakak moderator kita pada hari ini. Moderator kita pada hari ini namanya Asri Fajria Sakina. Jabatannya anggota Departemen Infokom Kabinet Oktopoda. Lahir di Kota Serang 25 November 1999, anak pertama dari 4 saudara dan mahasiswa aktif dari Pendidikan Biologi Untirta angkatan tahun 2018. Pendidikannya pada 2006 SD Persis 55 Kota Serang, 2012 MTS Persis 55 Kota Serang, 2015 MA Persis 67 Benda Kota Tasikmalaya jurusan IPA, 2018 Universitas Sultan Agung Tirtayasa sampai saat ini. Pengalaman 2013 Bitgar Publikasi UGMTS, 2014 Bitgar Pendidikan UGMTS, 2014 Dewan Penggalang MTS Persis 55, 2017 Bitgar Keamanan UG MA Persis Benda, 2017 PDIPPI Kota Tasikmalaya, 2020 anggota Departemen Infokom Kabinet Oktopoda. Achievement yang telah diraih oleh Teh Asri pada 2016 juara 1 LCTIA, pada 2017 juara 3 Kisha. Lalu selanjutnya skills yang dimiliki oleh Teh Asri. Yang pertama ada wirausahawan, leadership, komunikasi, dan juga computer skills. Kontak yang bisa kita hubungi, nomor telepon 089 0895 8025 16633. Emailnya asrifajria260@gmail.com. Alamat Kota Serang, Banten. Moto hidupnya be the best your version. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan semua ke Teh Asri. Silakan Teh Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Apa kabar nih teman-teman? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali ya saya mendengarnya. Perkenalkan, nama saya Asri Fajria Sakina. Di sini saya sebagai pemandu sesi pemaparan materi pada kesempatan sore hari ini. Baiklah teman-teman, saya ingatkan kembali ya untuk teman-teman untuk selalu on kamera dan off audio, tetapi jika diminta oleh panitia, kalian boleh menyalakan audionya. Kemudian, jika ingin merespon, kalian bisa tulis di ruang chatnya ya. Di sesi pemaparan materi kali ini yaitu tentang biodesign. Berbicara tentang biodesign adalah suatu konsep
tentang mendesain yang mengacu pada bentuk-bentuk makhluk hidup dan alam lingkungan. Bagi teman-teman yang ingin belajar atau meningkatkan kemampuan desainnya, namun kenyataannya mungkin di sini masih ada beberapa teman yang masih bingung dalam cara membuatnya atau masih sulit dalam mengaplikasikannya. Nah, pada kesempatan kali ini nih teman-teman, kita semua akan dibahas ya oleh pemateri yang sudah hadir di sore hari ini. Baik, sebelum saya panggil pematerinya, saya akan membacakan CV dari pemateri sore hari ini. Nama, Ninda Ayuning Tias, tempat tanggal lahir Jakarta 3 Agustus 1998. Alamat Pondok Cilegon Indah, Blok D50, nomor 20-21, Kecamatan Cibeber, Kelurahan Cibeber, Cilegon, Banten. Nomor HP boleh catat nih teman-teman, 0852 1140 8693. Sosial medianya ini ada FB Ninda Ayuning Tias, kemudian IG Ninda_Ayu_N, YouTube-nya Ninda Ayuning Tias. Moto hidup, berdoa, berusaha, talk less, do more, keep it simple and classy. Riwayat pendidikannya TK Al-Furqon 2 Cilegon, kemudian SDN 2 Cilegon, SMP Islam Terpadu Raudatul Jannah Cilegon, SMA Islam Terpadu Raudatul Jannah Cilegon. Yang kelima, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Riwayat organisasi, anggota PIKR SMPIT Raudatul Jannah Cilegon. Kedua, anggota pengurus Ambalan Kepramukaan SMA IT Raudatul Jannah. Sekretaris 2 OSIS SMA IT Raudatul Jannah periode 2013 sampai 2014. Sekretaris 1 OSIS SMA IT Raudatul Jannah periode 2014 sampai 2015. Bendahara OSIS SMA IT Raudatul Jannah. Anggota Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi Untirta 2016 sampai 2018. Kemudian Kepala Departemen Infokom Kabinet Rhinoceros periode 2017 sampai 2018. Dan yang terakhir, pernah menjadi asisten laboratorium MK Biologi Umum pada periode 2017 sampai 2018. Kemahirannya yaitu mahir menggunakan CorelDRAW, PowerPoint, Adobe Photoshop, After Effects, kemudian Blender, Power Director, Zapper, terus aplikasi digital di HP. Itu adalah CV dari pemateri kita ya. Oke, baik teman-teman, saya akan panggil pemateri kita yaitu Teh Ninda ya. Teh Ninda, boleh disapa teman-teman lewat ruang chatnya. Teh Ninda. Udah ada Teh Ninda? Assalamualaikum Teh Ninda. Yuk sapa teman-teman Teh Nindanya lewat ruang chat ya. Boleh assalamualaikum Teh Ninda, boleh halo. Assalamualaikum Teh Ninda. Halo, terdengar suaranya? Terdengar tidak? Oh iya, terdengar. Oke, terdengar ya. Iya, Kak. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, aduh. Coba bentar ya. Apa kabar, Teh? Alhamdulillah, baik. Kalau gini terdengar? Terdengar, Teh. Dengar ya? Oke, alhamdulillah. Ya, salam kenal semuanya. Saya Ninda Ayuning Tias. Selamat datang juga ya untuk teman-teman semua yang menghadiri acara pelatihan hari ini untuk angkatan 2020 hingga demisioner, dan juga selamat datang kepada Pak Mahrawi ya. Katanya hari ini hadir ya Pak Mahrawi ya. Selamat datang juga Bapak pada pelatihan hari ini. Baik, tadi sudah disampaikan ya sedikit mengenai CV saya. Apabila ada yang ingin nanti selanjutnya setelah pelatihan ini ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi saya melalui nomor yang tadi telah disebutkan oleh Mbaknya ya, selaku moderator ya. Oke, bentar ya. Ini kedengeran nggak? Saya takut nggak kedengeran tau.
Kedengeran? Kedengaran, Teh? Teh? Kedengeran ya? Kedengeran ya? Oke, alhamdulillah kalau kedengeran ya. Baik. Baik, untuk terkait pelatihan hari ini, alhamdulillah sampai saat ini pun saya masih dikasih amanah untuk mengisi acara pada pelatihan hari ini oleh himpunan, dan semoga silaturahmi kita tetap berjalan ya teman-teman. Dan tadi juga sempat disebutkan saya dulu pernah menjadi anggota himpunan juga dan pernah menjadi salah satu kepala departemen himpunan juga. Jadi saya juga mohon maaf, belum pernah ya, khususnya untuk anggota-anggota baru yang hima kabinet sekarang, mohon maaf saya belum pernah main-main lagi nih, berkunjung lagi, karena lagi biasalah ya, mahasiswa tingkat akhir sekarang juga lagi berjuang ya buat kelulusan. Oke, itu sedikit tentang saya, semoga bisa mengobati sedikit kekepoan. Siapa sih Kaninda gitu ya, karena jarang kelihatan gitu ya di jurusan. Baik, ini kita langsung mulai aja Teh. Iya Teh, boleh langsung dimulai aja. Oke, berarti kita langsung mulai aja ya teman-teman ya. Baik, untuk semuanya, alhamdulillah hari ini kita akan mulai melakukan pelatihan mengenai mendesain, dasar-dasar mendesain menggunakan Microsoft PowerPoint. Seperti yang teman-teman tahu, Microsoft PowerPoint ini kan pasti dipakai biasanya hanya untuk presentasi ya, tapi asal teman-teman perlu ketahui juga bahwasanya Microsoft PowerPoint ini saat ini, khususnya pada versi 2013 hingga 2016 dan yang terbaru itu, telah memiliki fitur yang sangat mendukung kita untuk lebih kreatif lagi dalam menyajikan suatu ide atau gagasan teman-teman. Jadi PowerPoint ini tidak hanya terbatas untuk sebagai alat untuk media presentasi, tapi juga bisa digunakan sebagai alat desain grafis, baik berupa sertifikat, berupa pamflet, dan sebagainya gitu ya. Bahkan PPT untuk mata pelajaran yang nanti kita sajikan ke depannya, baik kita di kelas maupun nanti kita mengajar, itu kita bisa lebih dieksplorasi lagi gitu. Jadi tidak hanya monoton PPT-nya gitu ya. Baik, saya akan mulai menjelaskannya untuk pelatihan hari ini itu mulai dari dasar-dasarnya dulu, baru nanti kita berlatih bersama ya. Bentar, saya coba berbagi layar dulu. Bentar ya. Oke. Baik. Nah, untuk dasar-dasar, untuk dasar-dasarnya kita mulai ya. Teman-teman bisa sambil dicatat ya, boleh dicatat, boleh direkam, silahkan semampu teman-teman seperti apa ya. Yang jelas semoga pelatihan hari ini ada ilmu yang bisa diambil ya. Kita di sini sharing aja gitu ya, sharing aja gitu. Saya juga nggak jago-jago amat, cuman emang alhamdulillah kalau bisa dikasih kepercayaan untuk berbagi, saya akan mencoba berbagi ya semampu saya dan sepemahaman saya gitu ya. Ya, kita kali ini akan mencoba-coba melatih mulai dari pembuatan pamflet terlebih dahulu, oke? Yang pertama, dalam mendesain, baik nanti teman-teman punya passion di bidang mendesain pamflet atau surat atau sertifikat atau banner atau logo dan sebagainya, itu teman-teman bisa menggunakan beragam aplikasi. Di antaranya ada banyak ya teman-teman, ada vektor, ada yang berbasis bitmap. Nah, kalau berbasis vektor itu teman-teman bisa menggunakan Corel Draw, kemudian PowerPoint, itu adalah salah satu contoh dari berbasis vektor. Atau Adobe Photoshop, Photoshop tuh bitmap. Jadi kalau vektor itu bedanya dia ketika di zoom gambarnya tidak pecah gitu ya, tapi kalau misalnya berbasis bitmap, gambar-gambar yang nanti ketika di zoom tuh pecah. Oleh karenanya kalau misalnya kayak kalian aktif di luar, yaitu aktif di luar kelas seperti organisasi, terus kalian ada kebutuhan kayak mencetak pamflet, banner khususnya yang membutuhkan desain dengan cetakan besar, itu disarankan mendesain menggunakan vektor gitu ya, untuk meminimalisir pecahnya gambar tersebut. Kalau PowerPoint ini sebenarnya antara vektor sama bitmap sih, tapi dia sebenarnya PowerPoint ini tidak disarankan kalian mendesain banner gitu ya menggunakan PowerPoint karena akan pecah gambarnya. Tapi kalau hanya untuk sekedar selebaran pamflet di kertas ukuran A4 atau F4, kalian bisa membuatnya gitu ya. Dan juga
itu tadi pengenalan sedikit terkait software yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa searching lebih lanjut, sebenarnya banyak sih gitu ya. Cuman kali ini kita akan fokus di PPT terlebih dahulu. Mari kita eksplorasi bagaimana sih indahnya PowerPoint gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang masih basic, masih dasar banget, baru mengenal dunia desain, teman-teman bisa dimulai dengan PowerPoint. Karena fiturnya memberikan banyak kemudahan. Mari kita cek ya. Pertama, kita pengenalan dulu mengenai fitur-fiturnya. Pasti teman-teman udah paham ya, di sini ada beragam fitur, ada shapes dan sebagainya, yang apabila kita tampilkan gambar, nanti kita ada opsi format untuk mengedit lebih lanjut mengenai objek yang kita masukkan ke dalam PowerPoint, dan ini adalah contohnya gitu ya. Ini mungkin PPT terlihat simple gitu ya, tapi nggak apa-apa. Saya soalnya tipe yang suka minimalistik. Oke. Nah, untuk animasi ya di sini juga udah pada tahu ya fiturnya seperti ini. Jadi tinggal nanti kita bermain dengan kreativitas yang kita inginkan. Nah, kalau saya itu cenderung suka yang bersifat sinematografi. Jadi desain saya itu sebenarnya senengnya yang, kalau saya itu senengnya tipenya itu seleranya yang sederhana, simple, minimalistik, dan berbau sinematografi. Karena apa? Karena meskipun kita semisal menyajikan suatu teks presentasi dengan sangat banyak, itu tentunya kalau kita disaji dikemas dengan hanya monoton, misalnya background putih, kemudian teks itu akan sangat membosankan gitu. Itu ya. Makanya kenapa nanti kita akan mengenal hal-hal apa aja yang kita perlu ketahui dalam mendesain gitu ya. Nah, untuk pembukaan saya akan sedikit mencontohkan contoh desain di PPT yang digarap dengan serius ya, dalam arti emang saya pernah mencoba untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai bagaimana mendesain di PPT dengan mengeksplorasi kreasi atau imajinasi yang saya punya gitu, ide yang saya punya saya tuangkan. Ini pernah saya buat di semester lalu ya. Nah, ini adalah contohnya. Dulu saya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya di sini, ini adalah contoh, saya nggak mengatakan ini bagus ya, ini balik lagi subjektivitas, cuman ini adalah contoh kreasi di PPT yang bisa kita lakukan. Yang pastinya di sini pasti kelihatan ya, tipsnya adalah minimalistik, kemudian pilihlah gambar yang HD atau high definition untuk menonjolkan kesan ini kalian gitu ya. Ini adalah contoh-contohnya desainnya. Nah, ini ya, ini untuk materi biologi reptil ya, karena kita kebiologian. Ini adalah contoh-contohnya. Dari sekian banyaknya paragraf diminimalisir menjadi sekian, yang penting-pentingnya saja gitu ya, dan tonjolkan hal-hal yang ingin ditonjolkan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk membuat, ini kan sebenarnya mirip, sebenarnya bisa jadi kayak pamflet ya, kalau misalnya kita bikin poster atau pamflet, informasi-informasi ini bisa dikemas seperti ini bentuknya, atau dalam model yang lain, termasuk tergantung kreativitas kalian gitu ya. Bagaimana caranya? Mari kita untuk membuat hal-hal seperti itu, kita mengenal dasar-dasarnya. Oke. Ini adalah salah satu contohnya lagi, Aves. Kalau ini kalian pasti tahu lah ya, ini ingat dengan referensi mana kalau ada kayak begini, biasanya National Geographic ya. Dan itu juga adalah salah satu cara kalian untuk mencari inspirasi gitu. Jadi untuk mendesain, apalagi bagi pemula, nggak harus aduh saya harus mulai dari awal nih gini-gini, nggak. Kalian bisa mulai dengan melihat dulu contoh yang menginspirasi kalian seperti apa desain, dan bisa kalian berlatih dengan mencoba membuat desain tersebut mirip dengan referensi yang kalian gunakan. Semakin kalian asah, kalian nanti akan semakin paham gitu loh, dan akan semakin lihai untuk memainkan imajinasi kalian gitu ya. Saya nggak mengatakan ini bagus sih PPT-nya, cuman ini adalah salah satu contoh PPT kalau desainnya disesuaikan dengan nih yang kita inginkan gitu ya, dan sesuai tema. Baik, kita mulai materinya ya. Nah, untuk membuat gambar-gambar tadi, kita perlu mengenal beberapa elemen, teman-teman. Ada beberapa elemen dalam setiap ide yang kita tuangkan, ide desain yang kita tuangkan, agar informasi yang kita sampaikan itu muncul ya. Yang pertama adalah elemen line atau garis. Jadi, dalam desain itu jangan takut untuk menggunakan suatu garis. Garis itu seperti apa sih maksudnya? Garis itu kan sebuah coretan yang membatasi suatu daerah gitu ya. Jadi
bentuknya itu bermacam-macam garis itu. Apakah fungsinya untuk sebagai petunjuk arah, apakah fungsinya untuk sebagai penegas informasi suatu gambar, atau fungsinya hanya sebagai hiasan, itu tergantung dari tema atau tema materi yang ingin kalian sampaikan, tema informasi yang kalian sampaikan gitu ya. Gambarannya seperti apa line atau garis itu? Bisa kita lihat di PPT misalnya nih, line atau garis. Di sini kita melihat ada elemen garis ya di sini ya. Kita bisa lihat ada elemen garis di sini. Nih di sini ada elemen garis ya. Elemen garis ini atau yang seperti ini gitu ya. Ini fungsinya kalau di sini berarti sebagai informasi gitu kan. Ada juga elemen garis yang hanya sebagai hiasan. Itu tergantung, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Yang pasti dalam mendesain garis itu sangatlah penting gitu. Elemen garis itu sangat penting. Tapi disesuaikan garis tersebut digunakan kalau misalnya emang tujuannya untuk estetika, maka sesuaikanlah menjadi estetik seperti contoh di gambar ini ya. Sesuaikanlah untuk menjadi estetik gitu. Tapi apabila dia fungsinya adalah untuk sebagai petunjuk, maka disesuaikan juga. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit gitu loh. Yang penting jangan sampai materi atau ide pokok yang ingin kalian tuangkan terlalu rame gitu. Semisal terlalu rame itu misalnya kayak gini. Misalnya kalian ingin menunjukkan terkait ini nih. Mana ya? Nih, terkait ini. Ini kan fungsinya itu adalah untuk menunjukkan suatu tahapan ya. Kenapa saya gambar garis, efek garisnya itu hanya segini ya, karena yang ingin ditunjukkan lebih awal itu adalah informasi yang ingin ditampilkan gitu, bukan garisnya. Tapi tetap kita membutuhkan elemen garis untuk menunjukkan suatu hierarki gitu ya, atau arah gitu ya. Garis juga bisa digunakan untuk membuat hal-hal ini nih. Potong gitu. Tapi sejatinya ini adalah sebuah garis. Tuh, ini adalah sebuah garis. Jadi tinggal disesuaikan gitu, mengikuti kreativitas kita masing-masing. Elemen garis itu sangat penting teman-teman dalam sebuah desain. Yang kedua adalah shape. Kita perlu banget yang namanya memainkan shape. Gitu ya, karena shape itu juga bisa sebagai simbol dalam mewakili informasi yang ingin kita tampilkan dalam sebuah desain. Karena kita ini nanti fokusnya ke dalam pelatihan pamflet ya. Jadi kita harus benar-benar peka dalam membuat shape. Shape di sini seperti apa lagi? Contohnya seperti tadi ya, bisa dilihat. Semisal seperti ini ya. Tunggu. Seperti ini shape. Ini tujuannya apa? Maknanya apa shape seperti ini? Pasti menimbulkan makna kan? Maksudnya tidak hanya sekedar bentuk kosong yang tidak memiliki makna gitu. Shape juga tidak hanya sekedar kotak dan sudah kita langsung tuangkan ke dalam, tuangkan teks di dalamnya. Tidak hanya sekedar itu teman-teman. Shape itu juga memiliki makna gitu ya. Di antaranya sebagai penegas penegas informasi. Buktinya seperti logo. Ini kan seperti logo ya. Informasi bahwasanya ini seperti pintu, bisa diinterpretasikan seperti pintu. Kemudian ditulisan di sini ada Aves, maka ini diartikan bahwa pembahasan kali ini kita berfokus pada Aves. Atau untuk memberikan kesan hidup, di mana desainnya ini dominan warna hitam, maka kesan hidupnya itu memainkan dengan warna kuning. Tuh, atau shape lainnya lagi seperti ini, untuk mempertegas sebuah gambar. Semisal kalau kita bayangkan nih tadi kita ada elemen garis ya, ada elemen shape, di sini ada banyak elemen ya. Tadi ada elemen garis, kemudian sekarang masuk shape. Di sini shape lingkaran fungsinya untuk mempertegas gambar. Karena apabila shape kita hilangkan, tuh nanti dia akan, ini gambarnya. Kalau dihilangkan nanti dia jatuhnya mati gitu tuh burungnya nih. Coba saya ungroup dulu ya. Jadi tujuannya itu bisa untuk mempertegas gitu. Dan itu nggak mesti dengan kotak, kalian bisa dengan segitiga dan sebagainya. Tergantung bagaimana selera kalian mendesain. Yang penting untuk mendesain jangan pernah takut itu jelek. Ya, jangan. Ya, tapi memang ada standarnya gitu, kayak penggunaan shape dan line juga harus disesuaikan. Nanti kita akan belajar mengenai elemen balance atau keseimbangan. Itu ya. Tapi di sini kita bahas dulu yang shape. Yang nantinya apabila ini shape ini tidak saya gunakan, maka nanti gambar tersebut kurang hidup gitu loh, kurang menonjol kayak gitu.
oleh karenanya saya tambahkan sebuah shape, gitu ya. Ini adalah fungsi lain lagi kalau di sini dalam PPT penunjukan materi biologi, kebiologian saya menggunakan elemen garis itu kebanyakan untuk sebagai penunjuk informasi. Nih ya, kemudian tekstur. Dalam mendesain kita juga membutuhkan tekstur, teman-teman. Jadi jangan sampai desain kita itu plain gitu. Boleh plain tapi jangan terlalu plain-plain amat lah, jangan kayak PPT saya yang sekarang gitu tuh. Terlalu plain. Tekstur itu memberikan unsur kemewahan, unsur minimalistik gitu ya. Jadi desain yang kita gunakan itu terkesan lebih hidup. Contohnya apa tekstur seperti ini ya? Gambar map ini nih, ini map kan ya? Iya, map lah ya. Nah, di sini dia memainkan tekstur ya, selain dia memainkan warna plain, satu warna doang, kemudian memainkan sentuhan warna di teks, tapi di dalamnya itu menggunakan unsur texturing seperti ini gitu ya. Ini juga nih tekstur. Fungsinya adalah untuk memberikan penegasan tema. Jadi semisal kalian temanya pengen minimalistik, ya teksturnya menyesuaikan gitu. Kalau temanya ingin kubisme gitu ya, teksturnya pun menyesuaikan. Kalau kubisme seperti apa? Kalau elemen tekstur kubisme tuh seperti ini ya guys. Nih. Mana ya? Bentar. Contohnya itu seperti ini. Ini juga sebenarnya gambar ini saya edit dengan elemen tekstur. Kenapa? Karena tujuannya sebenarnya awalnya gambar map map Indonesia ini nggak seperti ini ya teman-teman. Tapi map di sini itu saya berikan sentuhan tekstur agar lebih terkesan hidup gitu loh. Seperti seakan-akan ini adalah hasil citra satelit yang sebenarnya gambarnya awalnya hanya gambar sederhana gitu yang plain yang berbentuk 2 dimensi biasa gitu. Cuman kita bermain dengan tekstur dan di PPT teman-teman bisa menambahkan tekstur baik dalam bentuk shape maupun dalam bentuk gambar menggunakan ini artistic effect. Opsi artistic effect. Nah, ini hanya bisa diakses kalau teman-teman memiliki versi PowerPoint 2013 hingga 2016 dan ke atas ya, pokoknya 2013 ke atas kalian punya fitur ini. Tapi kalau udah PPT ke bawah kalian tidak punya fitur artistic effect untuk menampilkan tekstur. Gitu ya. Nah, nanti di sini akan bermacam-macam gitu ya. Bagi yang udah mencoba mengedit gambar menggunakan fitur ini pasti udah paham ya. Ini adalah fungsinya untuk pemberian tekstur untuk menyesuaikan gambar tersebut sesuai dengan temanya gitu ya. Tergantung selera kalian. Terus kalau tekstur juga bisa didapatkan dari menu shape itu sendiri. Semisal teman-teman membuat sebuah kotak ya, ini saya contohkan teman-teman membuat sebuah kotak, kemudian di pojok sini adalah format. Ini adalah menu format, yaitu untuk menambahkan fitur tambahan terkait apa aja yang mau kita tambahin lagi selain fitur yang sudah ditampilkan di sini. Nah, dan kita ingin menampilkan tekstur, maka kita bisa memilih opsi ini, format shape ya, tadi yang pojok sini, kemudian kita pilih fill, tuh ya, kemudian kita pilih picture or tekstur. Nah, di sini ya, macam-macam kan, dan picture-nya itu bisa kita, ya ini prinsip dasar yang sudah diketahui memang awam, cuman kalau kalian bisa explore lebih lagi, bisa lebih indah gitu. Ini file untuk picture tekstur bisa dapatkan dari file yang sudah di-download atau melalui clipboard atau melalui online gitu ya. Jadi ini berupa image yang nanti disematkan di dalam objek. Tapi kalau untuk hanya berupa pattern seperti ini teksturnya. Tuh ya, dan itu disesuaikan lagi nanti dengan kebutuhan. Informasi apa yang ingin kalian sampaikan dan seperti apa desainnya. Ini ada beragamnya, tinggal kalian mainkan. Cuman kalau saya prefer lebih suka secara online. Saya jarang sih menggunakan fitur online, saya lebih kayak googling, terus kalau misalnya saya pengen tekstur wood atau tekstur macam-macam, saya lebih sering googling. Kemudian tipsnya adalah kalian cari gambar yang sangat high definition. Sekali lagi, kunci dari desain itu adalah semakin high definition gambar kalian, maka semakin baik kualitasnya gitu ya. Oke, ini tekstur. Jadi tadi kita ada line, elemen shape, dan elemen tekstur. Kemudian ada elemen warna. Nah, di sini di elemen warna, teman-teman bisa lihat gitu ya, kalau semakin kompleks warnanya, maka harus
kalian usahakan semakin dikit teksnya. Karena apa? Nanti yang tetap ingin difokuskan itu adalah warna kalau di sini, ya nggak sih? Maksudnya eh warna itu berperan sebagai pemberi emosi dalam desain, dan teks itu adalah informasi tambahan dari emosi tersebut. Semisal ketika kita melihat nama Fabiani Ortiz Portela gitu kan, psikopedagoga gitu ya, teks-teks ini ya, tujuannya adalah untuk menampilkan ciri khas atau tema yang diangkat gitu, atau hal apa yang ingin disampaikan gitu dari teks nanti kita tampilkan. Di sini ada beragam cara pemilihan warna, ada tipe-tipenya gitu ya. Teman-teman bisa memilih warna itu berdasarkan inspirasi yang teman-teman temukan di sekitar teman-teman gitu ya. Baik bisa lihat dari suasana, lingkungan gitu ya, atau biasanya warna itu inspirasinya itu muncul dari kesan sesaat gitu. Atau misalnya teman-teman butuh butuh pegangan contoh warna yang baik dalam mendesain seperti apa, teman-teman bisa mendapatkannya dari sekitar teman-teman gitu, atau dengan searching gitu, kira-kira warna yang pas itu seperti apa. Karena ada juga kadang ditemukan kalau desain itu kita misal nih sebuah objek, kemudian ada sebuah objek lagi gitu ya, tapi nanti berbenturan gitu. Semisal di sini warna merah, tapi di sini nanti warna biru seperti ini ya, biru dan oranye. Ini sebenarnya pemilihan warnanya itu tidak balance. Karena apa? Karena kontrasnya ini gimana gue bilang gimana ya, iya ya seperti inilah ya, kalian tahu ya gitu. Dalam pemilihan warna juga sebenarnya ada dasarnya gitu tuh. Tapi kebanyakan para desainer itu yang saya tahu mereka mendapatkan warna itu dari lingkungan sekitar mereka, inspirasinya itu. Tuh ya, contohnya seperti ini lagi ya teman-teman. Nah ini, saya perbesar ya. Dalam pemilihan warna, teman-teman bisa mengikuti nuansa cherry blossom atau bunga sakura. Maka nanti teman-teman di dalam desain teman-teman akan memainkan elemen warna marun, warna pink tua, pink muda, putih, dan abu-abu. Ada lagi yang seperti ini. Ada lagi yang berupa nigiri sushi. Ada elemen oranye tua, oranye muda, kemudian krem, kelabu, kemudian putih, hijau, dan hitam. Itu adalah contoh desain yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitar gitu. Inspirasinya didapatkan dari lingkungan sekitar gitu tuh. Kalau kalian ingin temanya soft, berarti ya seperti ini kombinasinya. Macam-macam, pokoknya banyak deh kalau warna itu. Cuman yang jelas kalau bisa ketika kalian memadu-madankan warna itu harus harmonis gitu, enak dilihat gitu, nggak asal mencampur warna kemudian tabrakan. Dan silakan kalau mau mencampur warna dan tabrakan itu bisa, cuman nanti semakin mentereng warnanya maka semakin minimalis juga hurufnya. Kalau mau diseimbangkan seperti itu. Jangan sampai warnanya makin kompleks gitu yang digunakan sangat banyak, tapi nanti teksnya pun sangat banyak juga. Ujung-ujungnya tabrakan gitu ya. Ini adalah contoh-contoh desain dengan nuansa warna yang diambil gitu ya. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri ya, misalnya gambar. Ini tema-temanya saya mengambil tema-tema minimalistik semua gitu ya. Tuh. Jadi ada satu icon yang ingin ditambahkan, yang ingin ditonjolkan, maaf. Kemudian ini teksnya, kemudian sisanya gitu. Dan ini memiliki temanya masing-masing. Ada banyak referensi yang bisa teman-teman ambil gitu ya. Tinggal silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Yang penting jangan pernah takut untuk mencoba gitu ya teman-teman. Bahkan dari baju yang teman-teman pakai sekarang itu bisa menjadi inspirasi warna dalam mendesain nanti gitu tuh. Karena kalian juga teman-teman kalau misalnya memadupadankan pakaian pasti disesuaikan kan. Oh saya ingin warna biru, nanti birunya tuh ada biru muda, biru tua dan sebagainya. Dan itu nanti bisa teman-teman tuangkan di dalam desain teman-teman gitu ya. Jadi warna itu sangat amat banyak referensinya. Yang jelas balance atau keseimbangan tuh tetap harus ada. Berikutnya tipografi. Nah dalam tipografi ini adalah aturan menulis. Jadi dalam tipografi ada macam ya, bukan aturan menulis, tapi tema atau style font teks yang digunakan gitu, stylenya. Ada beragam macam tipografi ya, ini model
Ini model-modelnya, ada yang seperti ini, tegas, ada yang sifatnya seperti handwritten atau tulisan tangan, ada yang sifatnya seperti ini ya. Jadi macam-macam gitu. Dan dalam tipografi, teman-teman bisa analisis di gambar-gambar ini, setiap gambar tersebut memiliki batasan tipe style huruf yang digunakan. Jadi dalam mendesain, maksimal jenis style huruf yang digunakan kalau bisa itu 2. Semisal ini kan masih satu style ya, tapi di sini dia sudah berbeda nih tipenya. Tuh ya, yang ini berbeda. Tipe style ini dengan yang ini dia berbeda. Kenapa maksimal 2 tipe style huruf? Karena itu untuk menjaga keharmonisan desain yang disajikan dan dilihat langsung oleh mata teman-teman. Tuh ya. Batasannya tuh kebanyakan biasanya dalam mendesain itu optimalnya itu 2 jenis gitu ya. Yang ini seperti ini, yang ini seperti ini gitu. Ada lagi contohnya ini sama ya. Ini berbeda ya. Yang biasa. Tuh, maksimal 2, kebanyakan maksimal 2. Nigiri sushi dengan ini maksimal 2. Gitu karena untuk menampilkan keseimbangan. Dan saya pernah mencoba saya sudah mencobanya gitu ya. Saya sudah mencoba mengaplikasikannya. Di sini saya gunakan ini menggunakan lemon milk dan ini menggunakan lemon apa ini ya fontnya, pokoknya fontnya berbeda lagi gitu yang ini nih. Font-font tersebut bisa teman kreasikan dari opsi PowerPoint yang sudah ada. Misal kita klik ya text box-nya. Nah di sini bisa saya menggunakan TWCNMT. TWCNMT ini adalah font dari Microsoft, bawaan Microsoft gitu ya. Tapi kalau misalnya Aves, ini adalah font yang saya dapatkan dari internet gitu. Jadi berupa plugin, berupa file yang kita file tambahan gitu ya. Jadi tipe-tipe jenis font huruf pun teman-teman bisa dapatkan ragamnya melalui situs online. Dan yang saya gunakan melalui situs online itu biasanya melalui ini, dafont.com. Di dafont.com bisa teman-teman catat ini banyak sekali ribuan jenis style font yang bisa teman-teman download dan teman-teman install di laptop masing-masing sehingga nanti variasi style dari teks yang teman-teman miliki di komputer teman-teman itu lebih beragam. Contohnya kayak gini ya, ini ada Kimberly Waterfall dengan style yang berbeda gitu ya. Ini cantik ya kalau bisa kita taruh desain, misalnya tanda tangan berupa desain tapi tanda tangan gitu, terus kita menggunakan ini tuh bisa gitu. Tinggal kita klik download, nanti terdownload, habis itu kita ekstrak dan terinstall di laptop gitu ya. Nanti kalau udah di-download, otomatis ketika kita mau menggunakannya dia akan, dan ketika di-download sudah diinstal, nanti dia akan langsung terpampang di CD. Jadi kita bisa tinggal langsung gunakan. Bahkan judul tipografi aja tuh saya bisa berubah-ubah tuh tergantung style yang saya inginkan. Ini adalah beberapa style yang saya download ya. Ini juga saya download, ini saya download, ini saya download. Jadi tergantung gitu ya. Tapi yang bawaan Microsoft juga bagus gitu tuh. Yang Aharoni misalnya ini sering banget dipakai dalam desain. Ini termasuk bagus banget dia ini. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk tipografi itu silakan teman-teman ekspresif ya, seekspresif mungkin gitu. Senangnya style yang mana? Yang jelas dalam mendesain baik PPT maupun pamflet, banner, sertifikat, logo sekalipun atau lain-lain itu maksimal sebenarnya penggunaan jenis font style itu untuk teksnya adalah 2 gitu ya. Nggak lebih dari sana tuh, kalau lebih dari 2 biasanya udah nanti nggak balance dan nanti kesana riweuh gitu, terlalu banyak informasi TMI yang diterima oleh mata dan itu nanti menciptakan desainnya itu kurang bisa menonjolkan inti materi yang ingin disampaikan gitu ya. Berikutnya ruang. Untuk ruang, elemen ruang bisa dilihat ya teman-teman. Jadi dalam mendesain juga kita nggak serta-merta satu paragraf misalnya brok ditampilin semua gitu di dalam PPT, enggak. Kita juga harus belajar meringkas gitu ya. Referensif, apa istilahnya? Meringkas gitu ya. Jadi sisakanlah space dalam desain gitu. Karena apa? Tujuannya adalah agar mata kita beristirahat gitu. Karena apa? Kalau kita melihat desain terlalu kompleks, terlalu
banyak gitu ya objeknya. Nanti kita tuh kayak pusing sendiri gitu, baru ngelihat tengah aja tuh pusing gitu, kayak aduh banyak amat gitu. Bahkan kalau misalnya kita presentasi atau membuat pamflet yang terlalu banyak informasi dalam satu halaman itu pasti puyeng kan gitu. Nah, makanya kenapa elemen ruang tuh harus ada teman-teman. Contohnya seperti ini ya, ada gambar, ada teksnya gitu ya, judul utamanya retrospek gitu ya, tek gitu. Terus ini adalah quotes-nya gitu. Nah, ini adalah ruang yang harus diberikan pada desain. Contohnya lagi dalam PPT apa? Ini contohnya ya. Sekali lagi saya nggak bilang PPT saya bagus, cuman ini adalah contoh aplikasi yang telah saya coba gitu ya. Ilmu yang telah saya coba aplikasikan maksudnya. Ini ada ruang ya, di sini ada gambar gitu, di sini space kosong, informasi yang saya ingin tampilkan hanya identitas jurusan, kampus, tim, dan judul. Untuk materi seperti ini ya. Ini kalau misalnya ingin PPT point of discussion seperti ini. Atau kalau contoh pamflet bisa dilihat dari pamflet yang sudah ditampilkan di Instagram Himabio, itu bisa juga dijadikan referensi ya, bagaimana menampilkan informasi dalam berupa desain pamflet tapi tetap menyediakan space atau ruang gitu ya untuk membuat mata kita beristirahat gitu, jadi nggak kepenuhan gitu kayak gini. Ini saya ya kayak gini atau kayak gini contohnya, ini juga terlihat banyak tapi dia beruang gitu ya, beruang menyisakan space gitu ya, ada space gitu, jadi mata kita nggak terlalu puyeng gitu, enggak, kita memberikan kesempatan mata untuk beristirahat sejenak gitu ya. Ini space, meskipun banyak tapi ada space gitu ya. Again, itu untuk space. Lalu balance, nah ini dia balance. Dalam balance, yang dikatakan balance adalah kita menyediakan suatu desain disajikan tapi tidak serta-merta misalnya kayak gambar plain space exhibition, dia meskipun mencar gitu ya, ada teks di sini, ada teks di sini, ada teks di sini, kemudian ada gambar di sini, itu nggak terlihat berantakan. Karena apa? Mereka balance. Nah, biasanya untuk menciptakan desain yang balance, ini kan pamflet ya, untuk menciptakan desain yang balance, teman-teman bisa menggunakan bantuan menu grid. Bisa dilihat dari view di sini nanti ada opsi grid. Mana grid? Nih, grid lines. Tuh ya, nah nanti di sini timbul ada grid. Banyak. Ketika teman-teman zoom, nanti gridnya pun akan menyesuaikan. Tujuannya itu adalah untuk balance. Dan semisal desain ini terlihat mencar, tapi sebenarnya dia pun balance teman-teman. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman gak terbiasa pakai grid, saya punya tips. Teman-teman bisa menggunakan shape gitu ya untuk menyesuaikan ini. Kemudian teman-teman dalam kanvas kosong, itu teman-teman buat gitu garis bayangan. Tujuannya adalah untuk batasan, semisal segini, kotak ini ya. Terus teman-teman hapus warnanya, sisakan shape outline untuk pegangan teman-teman, batasan desain. Ketika kita buat kotak seperti ini, kita bisa lihat gitu, kalau teks-teks ini pun tuh dia tersusun gitu tuh, rata. Dia membentuk garis bayangan kotak, sehingga dia dikatakan balance gitu teman-teman. Jadi nggak serta-merta berantakan gitu tampilannya, tapi meskipun dia ada yang di atas, kiri kanan, dia tetap balance gitu, nggak berantakan. Bahkan kata-kata plan space exhibition aja tuh dia kan membentuk elemen kotak ya. Itu bisa dilihat membentuk elemen kotak. Seperti itu tuh, disesuaikan gitu ya. Garis tepi. Sama kayak kalau kita mau menggambar kan kita menyediakan garis tepi. Dan itulah dalam mendesain, pastikan kanvas kita, kan biasanya kalau misalnya kita mau ngegambar itu di PPT tuh kayak gini ya, ada tulisan click to add title, click to add subtitle. Ini silakan teman-teman hapus aja udah. Biarkan kanvas itu bersih, jangan dikotori sama ini gitu, hapus. Jadi nanti kanvas teman-teman tuh bersih, kosong, dan biarkan nanti pikiran teman-teman bermain di kanvas tersebut gitu ya. Terakhir, bentar lagi itu adalah dominansi. Jadi di sini seperti gambar-gambar yang tadi teman-teman lihat, pastikan informasi yang ingin ditonjolkan itu mendominan. Contoh misalnya gambar ini ya, dia yang ingin ditampilkan adalah kalimat Polish cinema. Ya udah, gak usah takut, besarkan saja gitu ya. Besarkan saja ini karena memang ini ingin yang ditampilkan gitu ya. Jangan sampai desain itu terlalu tumpuk-tumpuk sehingga tidak ada yang muncul, tidak ada yang ditonjolkan. Ini juga sama, dia dominansi kan. Play space exhibition, ini yang ingin didominan. Ini yang ingin didominan gitu ya, retrospect ini. Jadi dominansi. Jangan takut untuk bermain dengan teks besar.
sampai 40 pun tidak apa gitu ya, karena emang ini yang ingin ditonjolkan. Itulah indahnya desain gitu ya. Kemudian kontras. Tadi meskipun kontras gitu ya, meskipun bertabrakan tapi tetap disesuaikan gitu. Dan itu tetap kita nggak boleh takut, cuman kita sebenarnya bisa melihat kontras yang baik itu seperti apa dari referensi yang bisa kita dapatkan dari internet atau dari lingkungan sekitar. Gitu ya. Baik, sampai sini paling segitu dulu. Ini udah jam berapa? 4:29 ya. Oke. Mungkin kita bisa langsung mencoba pelatihan dulu kali ya Teh ya, baru nanti habis itu tanya jawab. Iya Teh, kita pelatihan dulu, praktik dulu. Oke ya, baik. Baik teman-teman, sekarang kita bisa mencoba membuat pamflet ya. Tadi kan baru materi ya, elemen-elemennya ada sekitar 11 elemen gitu ya. Nah, kita sekarang bisa mencoba latihan membuat desain pamflet gitu ya. Teman-teman bisa sambil ngikutin saya gitu ya. Terus sambil dibuka PowerPoint-nya. Kemudian Bapak juga jika berkenan ya bisa sambil dibuka juga PowerPoint-nya. Kakak-kakak sekalian semua ya. Nah, nanti kalau udah dibuka, mari kita memulai latihan untuk mendesain gitu ya. Seperti biasa saya biarkan kanvas kosong. Jadi silakan teman-teman biarkan kanvasnya kosong. Apakah sudah membuka PPT-nya masing-masing? Sudah mulai membuka PPT masing-masing? Karena memang hal-hal ini tuh kalau diomongin doang saya juga boring gitu tuh. Enaknya emang langsung dilatih sih. Oke ya. Sudah mulai dibuka? Coba saya mau cek kolom komen. Sudah Teh? Oke, siap. Oke ya. Mari kita mulai membuat pamflet gitu ya. Nah, saya ingin kita itu bisa membuat pamflet melalui foto kita sendiri, teman-teman. Jadi, anggaplah kita itu sebuah model di majalah gitu ya, di majalah terkenal, ingin membuat cover majalah, bukan cover majalah, maksudnya ingin membuat pamflet tapi temanya itu seperti cover majalah gitu. Referensinya itu diambil seperti cover majalah gitu ya. Bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama, silakan input foto terbaik teman-teman gitu ya. Silakan di-input foto terbaik. Foto terbaik saya ini. Hampura ya. Hampuranya. Nah, ini foto yang saya anggap paling baik ya. Teman-teman udah mulai pada masukin fotonya masing-masing. Kita akan mulai mencoba membuat desain pamflet menggunakan foto masing-masing gitu ya. Ya. Sudah mulai di-input fotonya? Udah kali ya. Input gambar mah gampang ya. Oke. Apabila kalau gambar yang saya gunakan di sini kan gambarnya itu sudah di crop ya, diedit pakai aplikasi editor gitu ya, nggak full gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman ingin mengcrop, silakan teman-teman gunakan ini gitu, fitur crop. Fitur crop itu bisa crop kalian manual, klik crop nanti dia bentuknya seperti ini, atau bisa digunakan juga langsung membentuk shape gitu ya. Karena saya ingin membimbing teman-teman semua menggunakan shape persegi karena berupa pamflet, jadi tidak saya ubah-ubah gitu ya. Tapi kalau nanti ke depannya teman-teman ingin berupa foto diedit-edit ya silakan. Di sini ada pilihannya gitu ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, nanti bentuknya seperti ini. Asik jajan. Ya. Oke, nanti kalau sudah Ada siapa di warung nggak ada? Mohon maaf, itu ada suara siapa ya? Boleh di-mute dulu ya bentar ya, biar ini, biar nggak tumpang tindih. Ya, baik, terima kasih. Oke, ini sudah ya dimasukin gambar. Baik, sekarang kita mulai memasukkan teks. Saya ingin bikin teksnya itu believe yourself. Believe yourself. Ya, ini teks yang ingin saya buat. Believe yourself. Kemudian silakan teman-teman gunakan teks seadanya yang teman-teman punya aja, nggak apa-apa di komputer ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya pengen butuh tipe-tipe begini font style, silakan nanti yang tadi saya bilang
Download di davon.com tuh banyak banget, jadi teman-teman bisa download dan install sendiri ya. Believe yourself, silakan teman-teman ubah ininya, teksnya. Kemudian teman-teman ubah jenisnya. Saya pengen jenisnya itu ini lemon milk ya. Kemudian saya besarkan. Nah, ini adalah dominansi yang ingin saya tampilkan, teman-teman. Ya, saya ingin menampilkan dominansi ini. Ini yang ingin saya tampilkan gitu ya. Dalam desainnya. Set gitu. Nah, kalau kayak gini kan mati ya. Karena elemen gambar di sini itu saya terlalu banyak gitu warnanya. Warnanya, kemudian suasananya itu semua terlalu banyak gitu. Jadi bisa kita siasatkan dengan teks yang sudah kita buat. Saya menggunakan sekitar ya jangan 88 lah kebanyakan. Seginilah nih ya. Terus kita buat ini shape kotak. Nah, saya ingin membuat shape kotak. Yang nanti tulisannya itu akan kawin dengan gambarnya. Apa bahasanya kok tiba-tiba kawin ya? Nggak, maksudnya klop gitu loh, cocok gitu teks sama gambar gitu ya, sama shape di belakangnya ya. Jadi kalau seperti ini kan kesannya dia teksnya mulai lebih menonjol ya dibanding gambar ya. Cuman pasti teman-teman tahu juga ada fitur tambahan di PPT kalau misalnya kayak gini kan kayak ini mah mati nih, coba dibikin yang biasa aja misalnya di transparansi. Oke, kita coba warnanya diubah misalnya warna saya karena saya ini dominan yang ingin saya tampilkan wajah saya, tubuh saya, baju saya itu pink, maka saya memilih warna pink ya. Teman-teman silakan menyesuaikan dengan tema yang ada di foto teman-teman. Saya sukanya pink. Nah, saya ubah jadi pink ya. Ini shape outline. Kalau mau ditambahin jadi warna pink silahkan gitu ya, biar nggak tumpang tindih. Dia tadi biru gitu kan, jadinya begini menyatu. Kalau misalnya mau dihapus juga nggak apa-apa, monggo. Jadi sesuai selera gitu ya. Nah, terus biasanya kan kalau teman-teman tuh ada yang sudah terbiasa pakai menu ini ya, transparansi ya. Kalau di 2013, 2016 tuh gampang tinggal mencet ini nih, point format shape. Tapi kalau yang di 2013 ke bawah biasanya nampilin fitur format shape itu dengan mengklik shape, kemudian klik kanan. Klik kanan nanti ada opsi format shape gitu ya. Itu kalau di yang versi PPT 2013 ke bawah. Tapi kalau versi PPT 2013 ke atas itu sudah disajikan lebih mudah gitu, lebih efisien. Jadi tinggal klik pojok ini muncul format shape. Lalu udah begini kita main apa? Transparansi. Biasanya gitu ya. Transparansi. Tuh, transparansi diatur. Biasanya gitu kan ya. Terus ininya biasanya ada juga yang suka ngeditnya itu dibikin ini ya, putih ya. Kayak gini juga boleh gitu. Kayak gini juga boleh gitu ya. Cuman kalau saya tuh kurangnya ya ini gambarnya picture-nya saya nggak mau pakai hitam karena terlalu kaku. Saya lebih suka elemen abu-abu gitu biar lebih hidup. Mana ya elemen abu-abu. Elemen abu-abu. Nah, inilah. Gini ya, ini boleh, cuman kalau menurut saya yang kayak gini tuh udah mulai ketinggalan zaman sih teman-teman. Jadi ada tren baru gitu ya, tren baru untuk membuat jenis huruf, jenis tipografi beserta shape yang mengikutinya gitu. Jadi nggak hanya terpaku dengan tipe perubahan warna lalu transparansi, nggak ada lagi. Ada lagi contohnya misalnya bisa di blok teksnya, kemudian teman-teman klik shift. Jadi setelah mengklik teks, teman-teman klik shift lagi, klik control di keyboard masing-masing, terus klik shape-nya, tek, gitu. Jadi sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Aku takutnya kecepetan tahu. Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan nggak? Takutnya kecepetan nih, soalnya saya sambil megang headset, takut nggak kedengeran juga. Nggak ada ya kayaknya ya, kolom chat kayaknya masih sepi, ya udah. Nah, ini ya tadi kondisinya ya. Kalau diklik kontrol pada keyboard, terus mengklik objek di belakangnya, objek lainnya, maka nanti jadi dua objek ini yang keklik gitu ya. Atau bisa juga dengan fitur blok seperti ini juga bisa gitu ya. Cuman saya lebih suka ini, diklik kontrol, kemudian klik ini karena nanti dalam mendesain itu ada prinsip layer. Jadi layer itu adalah lapisan. Jadi kalau misalnya kita cek
teks believe yourself ini dia layernya paling depan gitu. Dan ini di tengah-tengah dan yang paling belakang adalah layer gambar saya gitu. Jadi bertumpuk ya, bertumpuk. Cara mengatur layer seperti apa? Tinggal teman-teman klik kanan dan di sini nanti ada pilihan bring to phone sama send to back. Kalau bring to phone, klik langsung bring to phone, nanti dia akan menjadi yang paling di depan. Kalau misalnya bring forward, berarti dia nanti layernya teman-teman majukan selangkah. Contoh saya klik bring forward, nanti gambar saya akan ada di belakang teks. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya saya setelah bring forward kemudian saya ingin jadikan send to back lagi, tapi hanya sekali satu layer di belakang eh, satu layer di belakang gitu ya, nggak langsung yang paling belakang, bisa milih menu fitur send backward. Nanti kondisinya kayak seperti semula. Tapi semisal ingin langsung send to back, silakan pilih send to back ya. Teman-teman paham lah ya fitur ini. Balik lagi ke yang teks yang ingin saya coba arahkan. Jadi di sini kita klik teksnya, kemudian pilih kontrol di keyboard, klik objeknya, habis itu klik format. Nah, ini adalah fitur tambahan di PPT 2013 ke atas karena PPT 2013 ke atas itu memiliki fitur merge shapes atau menggabungkan objek. Biasanya fitur ini hanya ditemukan di CorelDRAW, teman-teman. CorelDRAW. Tapi ternyata Microsoft pun mengembangkan fitur ini sehingga oleh karenanya PPT saat ini tuh sangat cocok untuk dijadikan desain pamflet, sertifikat, logo dan sebagainya karena udah memiliki fitur yang lebih advance dan menyamai fitur desain grafis software desain grafis pada umumnya yang lain seperti CorelDRAW atau Adobe gitu ya. Kita bisa pilih merge and shape, kemudian pilih combine. Pilih combine shapes. Diklik. Maka berubah ya. Nah, kok berubah warnanya jadi putih? Yaitu tadi, karena tadi kita mengkliknya itu teks duluan, baru shape. Jadi nanti shape itu perubahannya ya, hasil akhirnya itu ya, mengikuti warna dari objek pertama yang kita klik. Beda kalau misalnya teman-teman klik ini dulu, shape-nya, baru teman-teman klik hurufnya. Coba kita cek ya, pakai combine. Jadinya apa? Jadinya seperti itu. Ya, jadinya karena kita mengklik shape kotak terlebih dahulu, terus mengklik teks, maka nanti warna shape kotaknya itu akan mengikuti warna objek yang pertama kali dipilih, gitu ya. Nah, seperti ini. Kenapa saya pengen begini? Jadi ini saya gini ya. Saya ingin punya ini nih, teksnya itu seperti ini gitu ya. Bolong gitu, kesannya bolong teksnya gitu tuh ya. Tapi ternyata lebih bagusan yang model transparansi ya. Ya udah. Yang penting teman-teman bisa tahu lah ya. Ada cara memvariasi transparan dan bolong gitu ya. Nih kayak gini nih. Itu seperti ini. Bisa dengan cara tadi ya. Kedua objek digabungkan dengan kontrol, kemudian pilih merge shapes dan diatur transparansinya. Kalau udah pilih combine, terus diatur transparansinya sesuai yang diinginkan. Oke, ternyata bagusan yang tadi ya. Apa kita ganti putih aja? Ganti warna di sini juga bisa gitu. Bisa kok tuh. Bisa. Believe yourself. Kayak gitu. Tapi ternyata bagusan yang tadi di awal ya. Ya udahlah ya. Kita ubah ya. Ini saya menggunakan fitur Control Z. Jadi fitur Control Z itu untuk hack bukan hack apa namanya istilahnya ya. Control Z itu dia sama dengan undo. Jadi di sini kan ada menu gini ya, undo, typing, terus kalau ini ada repeat. Nah di sini juga udah dikasih arahan sama Microsoft PowerPoint ya. Tujuannya biar kalau misalnya ada salah desain, aduh kayak tadi saya nggak mau ping, terus ngulangnya lagi lama gitu. Kalau misalnya ngeklik ini harus jarak dari sini ke sini aja tuh lama gitu, makan waktu 1-2 detik nggak efisien. Jadi mending Control Z, Control Y, Control Z, Control Y gitu ya, lebih enak. Bentar. Oh ya, atau kayak gini, oke gini, ya oke, enak ya kayak gini. Nah nanti ini udah kebentuk ya, udah berbentuk. Kayaknya ini saya di crop aja kali ya, soalnya kayaknya nggak ini gitu.
Ya, tapi nggak apa-apa lah. Silakan mainkan selera teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau ini kan sebenarnya masih dua objek yang berbeda ya. Maksudnya itu tuh gampang kepisah. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ngedesain terus tiba-tiba kepencet gitu kan, berubah semuanya itu kan pasti capek kan ya udah ngedit-ngedit capek-capek gitu. Jadi kalau udah habis teman-teman bikin suatu project, progresnya itu sampai sini gitu ya, membuat teks dan box dikreasikan, silakan teman-teman blok semuanya, terus nanti teman-teman pilih format dan pilih grup di grup. Jadi nggak perlu khawatir teks objeknya itu kepisah lagi dan mencar lagi tuh ya. Tapi begini udah nyatu. Nah terus karena saya ini di gambarnya sudah ada elemen putih, jadi tinggal saya tambahkan teks lagi. Saya pengen misalnya di sini. Nah, eh kenapa saya langsung to the point dari gambar terus langsung saya mulai tuang-tuangin teks sama objek? Karena ini tadi ya teman-teman, balance-nya itu sudah terbentuk. Dari mana? Ini gambarnya ini sudah ada garis tepinya nih. Sudah ada bentuk tepinya, pegangannya, bentuknya kotak. Jadi kita punya acuan gitu loh, punya acuan untuk mendesainnya tuh letaknya taruh mana gitu biar kelihatan lebih rapi gitu ya. Udah ada acuan tuh. Bahkan di PPT aja sudah ada menu ruler otomatis kayak gini di tengah-tengah. Kalau teman-teman lihat nih di sini ada kayak garis putus-putus warna merah mengikuti objek yang kita gerakan gitu ya. Itu adalah acuan gitu. Misalnya ini adalah bagian tengah, makanya di sini taruhnya. Jadi udah ngebantu banget sih di PPT tuh kalian teman-teman enak banget sih gitu. Tinggal berkreasi sebisa teman-teman gitu, seinginnya teman-teman. Mari kita tambahkan teks lagi. Saya di sini nanti nulis misalnya 9 10 2020 ya. Tadi kan kita pertama pakai font pertama ya, font 1 ya. Saya pakai lemon milk. Nah, yang kedua saya pengen pakai TW. Saya suka banget pakai TW Sand MT karena ini lucu banget sih ini. Ini fontnya tuh lucu gitu loh bagi saya. Kalau bagi kalian gak lucu ya udah. Ya, tinggal di bold, tinggal dikreasikan gitu ya. Gitu. Oh iya, sekarang tanggal 10 ya. Ya udah nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Misalnya kayak gini. Terus kalau misalnya mau copy paste biar gak bulak-balik ngeklik ini nih, ngeklik text box, tinggal kalian klik text box di sini nih yang udah ada kalian copy pakai Ctrl C. Saya biasa pakai keyboard ya, jadi cepet gitu. Karena kalau teman-teman kayak gini terus klik kanan, terus copy atau cut, setiapnya itu kalian begitu terus tuh kayak lama gitu teman-teman, nggak efisien. Jadi mendingan pakai keyboard aja. Jadi rumusnya itu kayak gini ya. Kalau pakai keyboard tuh enak langsung muncul. Ini bisa teman-teman catat tadi kalau Ctrl Z itu sama dengan undo, terus kalau misalnya Ctrl Y, ini rumusnya ya, itu sama dengan redo. Jadi kalau undo tuh kembali ke desain yang awal, kalau redo kembali ke desain yang terakhir gitu. Terus kalau misalnya kontrol C, ya pasti tahu ya, ini copy, dan kalau kontrol X itu sama dengan cut gitu ya, dan kalau kontrol U itu sama dengan apa nih kalau kontrol U? Sorry, bukan U. V itu sama dengan paste, copy paste gitu. Jadi ya kalau kontrol U gitu-gitu itu fungsinya buat ini ya, buat alignment text atau atur rata kiri kan lain gitu ya. Misalnya kontrol L itu untuk nanti dia di left, kemudian kontrol right itu nanti dia di right. Kalau kontrol U itu dia nanti di underline. Dan ini semuanya fungsinya itu untuk memudahkan kita dalam pengerjaan gitu. Jadi nggak makan waktu. B untuk bold, pasti tahu lah ya ini ya. Tapi nggak apa-apa deh saya ketikin aja. Buat italic gitu ya. Kontrol plus gitu. Plus itu maksudnya jadi kalau kita ngeklik kontrol langsung klik huruf yang ingin kita gitu. Cuman kalau di bahasa komputer ya kan ditambahin plus gitu. Underline tadi udah ya.
Oh ya, Ctrl plus J itu untuk justify. Nah, ini adalah rumus-rumus keyboard untuk memudahkan penggunaan teman-teman gitu ya. Oke, kita coba ya. Jadi di sini tadi kita udah bikin teks, kemudian klik copy, kemudian klik paste. Saya ingin bikin quotes di teksnya itu ya. Believe yourself. Buat saksikan show. Pelatihan bio design 5 bio 2010. Iya, Jimit. Nah, ini adalah teks yang ingin saya tampilkan ya. Nah, kalau kayak gini kan teksnya ini masih rata kiri ya, teman-teman. Masih rata kiri. Saya ingin bentuknya itu berupa sebuah teks quotes gitu loh. Yang biasanya cocoknya itu itu cocoknya itu untuk rata tengah gitu ya. Bentar. Kontrol gitu ya. Saya ingin biar rata tengah gitu teksnya karena sifatnya kayak quotes gitulah gitu. Nah, Himabio 2.10 via Jimit gitu ya. Nah, ini kan kalau saya makanya fontnya satu font semua ya. Kurang ya. Saya mau ganti jadi font yang lain lah. Apa enggak? Oh, saya udah pakai TWCen. Nah, itu ya. Leave yourself. Gitu. Nah, ini meskipun kita naruh teksnya ada yang tipe begini, ada yang begini, ada yang begini, ini tetap ada balance gitu loh teman-teman. Jadi tetap semuanya itu dalam satu frame gitu, nggak terlalu. Dan seperti tadi ini karena saya sudah biasa ya, jadinya jarang pakai garis tepi gitu. Cuman kalau pengen biar teman-teman ini bisa lagi tambahin lagi, misalnya kita tambah teks lagi ya, tambah teks lagi biar sejajar gitu. Misalnya ada teks di sini, lunar eclipse lah misalnya. Lunar eclipse, ada teks lunar eclipse, kemudian pilih warna putih. Aduh, ini bertabrakan ya. Nih saya buat dulu. Sini. Nah, ini teman-teman bisa menyamaratakan ini balance-nya itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada garis putus-putus warna merah. Ini bawaan grid lines dari PowerPoint-nya. Jadi kita bisa membalancekan gitu tuh. Apakah teks yang kita gerakan saat ini itu sudah balance dengan teks yang di bawahnya atau enggak, tujuannya biar enggak kita bikin di tengah tuh kata-kata saksikan show, tapi nanti ini di sebelah sini gitu, rada ke sini atau di sebelah sini atau rada mencong atau apa. Jadi kita balance-nya bisa menggunakan fitur ini. Nah, kalau misalnya nanti desainnya lebih kompleks, teman-teman bisa bantu dengan menggunakan bantuan shape. Jadi pilih shape, terus tarik ke bawah untuk menyeimbangkan gitu batasannya yang mana. Nih ya, shape fill-nya. Tuh, jadi biar ada penyeimbang. Ini di backward, biar hurufnya lebih di depan gitu ya, tuh di depan. Nah, itu bisa garis bayangan yang nanti kalau misalnya teman-teman sudah selesai mendesain, garis bayangan itu bisa teman-teman hapus. Itu bisa teman-teman hapus gitu ya. Dan tombol-tombol ini berlaku untuk menginput gambar-gambar dari file dokumen. Jadi nggak hanya di dalam PPT, tapi bisa dari file dokumen. Misal saya mau mengambil fotonya itu tadi tinggal saya klik ini foto, biasanya kan klik kanan terus pilih copy ya. Nah, ini saya langsung aja klik foto, kemudian Ctrl C, dan nanti langsung Ctrl V, jadi langsung masuk gambarnya. Jadi tombol ini untuk di PPT, pokoknya kalau aplikasinya masih integrasi Microsoft, PPT dan dengan ini lebih enak lah pokoknya teman-teman untuk mentransport dan import gambar gitu loh, ekspor transport gambar tuh enak gitu dibanding kalau misalnya pakai sama aja sih, yang lain juga sama, cuman enaknya kelebihannya kalau pakai PPT itu ya kayak gini, tinggal disesuaikan
ini terus kalau misalnya teksnya pengen saya nggak mau males nih kalau misalnya aduh saya maunya teksnya itu nggak cetak besar gitu, saya pengennya cetak kecil gitu ya, tapi udah terlanjur ngetik, gimana nih males banget buat ngulang dari awal gitu kan. Ya udah tinggal teman-teman pilih ini aja, menu apa ini namanya? Ini adalah menu change case. Jadi ini untuk mengubah tipe penulisannya, apakah mau besar atau kecil. Kalau lowercase dia langsung berubah jadi kecil, uppercase dia langsung caps lock ya. Capitalize each word, jadi cuman huruf pertama di setiap kata yang besar. Single case yang seperti gitu ya. Jadi ini mempercepat teman-teman gitu ya. Pokoknya PPT itu efisien banget buat ngedesain gitu ya. Nah, terus terakhir apa nih? Kalau saya sih desainnya simple karena emang cuman saya pengen nunjukin believe yourself doang. Kalau teman-teman mungkin ada yang pengen ditambahin, kalau misalnya dirasa desainnya terlalu sepi, ya silakan ditambahkan gitu ya. Gak usah khawatir gitu ya. Kayak gini. Dan ini gambarnya menurut saya terlalu terlalu rame gambarnya ini. Saya pengen nonjolin muka saya doang. Teman-teman bisa pilih remove background. Nah, ini fungsinya adalah untuk memilih atau mengeksekusi gambar mana aja yang mau ditampilkan gitu ya. Di sini ada yang ke bawah ya, saya pengen muka saya aja tapi ini pun ke bawah gitu bunga-bunganya. Jadi pilih mark areas to remove. Tek. Nanti dia otomatis akan ke remove. Nah, ke remove ya, tuh. Mainin ini fitur mark areas to remove. Ini untuk menghapus daerah-daerah yang tidak diinginkan gitu ya. Nih dihapus, saya pengen badan saya doang. Ya, saya mau badan saya aja. Bunga-bunganya nggak mau gitu ya. Ini cara mengeksekusi background. Ini juga saya waktu foto, kayak kalau butuh foto background hitam putih, background merah atau apa, foto pas ya, pas foto, saya seringnya kalau di rumah itu bikin sendiri sih di rumah, jadi foto sendiri pakai HP atau SLR, terus ngedit sendiri di PPT. Karena saya cukup nggak ada waktu buat ke tukang foto pas foto, jadi saya ngedit sendiri gitu ya. Nah kayak gini gitu. Jadi akhirnya gambarnya hilang. Itu bisa kayak gini ya teman-teman, pakai fitur remove background. Terus gambarnya mau di efek-efekin biar nggak monoton, bisa pakai menu-menu ini. Nah, atau kreasi lainnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa dengan fitur, bukan fitur tapi tips layeran. Tips layer ya. Taruh di paling bawah, send to back, jadi paling belakang. Terus ini yang gambar paling belakang dimainkan artistic effect-nya. Ya. Hehehe, saya maunya gambar ininya masih ke ini, ntar saya crop dulu. Karena saya kira tadi ini ya status bar yang lagi aktif itu gambar background, ternyata gambar ini ya, gambar utama. Ntar ini saya crop dulu. Nah, oke, sudah di crop ya. Nah, saya mau ngedit belakangnya ini maksudnya. Mainin artistic effect. Terserah mau apa. Biar ada kesan animasi, bisa. Nah, ini kalau di PPT ya, kelebihan memakai PPT teman-teman sangat benar-benar bisa berkreasi sesuka hati. Kayak gini ya, tuh. Terserah indahnya gimana gitu ya, maunya gimana. Ya, saya pakai inilah, saya suka yang glowing-glowing. Picture bordernya masih aktif, saya no outline-in ya. Teksnya tinggal diubah, diklik teksnya, terus pilih warna putih. I love white. Pilih warna putih, itu kalau itu. Jadi baik lagi tinggal kreativitas teman-teman. Saya sederhana kayak gini pun juga pamflet gitu. Contohnya kayak gini, ini pun pamflet gitu ya, kayak Policinema, Grand Hotel gitu-gitu. Cuma ini kita coba dengan foto sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam mendesain pamflet atau poster, kalau poster kan itu
Macam-macam, ada yang tipenya poster informatif, poster ilmiah, ada yang tipenya poster yang untuk estetika. Kalau poster estetika dia yang minimalistik, jadi dia hanya ya, informasi tertentu yang ingin ditonjolkan gitu ya. Berbeda dengan poster ilmiah. Kalau poster ilmiah tuh biasanya penyajian teksnya, informasinya lebih banyak, tapi tetap diseimbangkan gitu ya. Bentar lagi ya. Oke, kayak gini. Di sini tadi kita udah nerapin banyak elemen ya teman-teman, mulai balance, kemudian keseimbangan ya, kemudian ruang. Di sini kita ada unsur ruang, nih kita menyajikan ruang, jadi mata kita nggak terlalu rame gitu. Tapi kan kalau gambar backgroundnya saya tidak edit begini kan kesana crowded. Nah ini saya ubah biar fokusnya itu ke muka tubuh saya dan kata-kata believe yourself gitu. Kemudian penggunaan tipografinya juga disesuaikan, maksimal 2 tipe, yaitu yang satu seperti ini saya menggunakan lemon milk, yang satu menggunakan TWCN MT. Itu ya. Terus ada elemen apa lagi yang kita gunakan? Kontras ya, kita juga menggunakan elemen kontras. Lalu ada line nggak di sini? Nggak, ini saya sengaja pakai efek ini biar ada efek line juga sih. Itu ya, tekstur, sebenarnya lebih ke tekstur bukan line. Ini lebih ke tekstur. Gambarnya diteksturkan gitu ya. Untuk pilihan warna, kan tadi saya bilang kita bisa dengan referensi lingkungan sekitar atau desain yang kita temukan di internet ya. Kayak misalnya kalau kita ngeliat gambar bunga sakura, berarti referensinya warnanya seperti ini gitu ya. Tapi atau sushi, berarti mainan warnanya seperti ini. Kalau misalnya kita pengen nuansa sushi ya, nuansa sushi desainnya seperti ini. Tapi bisa juga disesuaikan dengan objeknya gitu. Kayak tadi saya kan fotonya kan kayak gitu ya, putih, hijau segala macam. Tapi dominan di sini pink, maka saya ingin bermain warna pink dan warna hitam di sini. Seperti itu. Untuk teks bisa teman-teman mainkan lagi dengan format, kemudian pilih text effect, shadow, bisa bermain shadow jadi biar lebih timbul gitu ya. Believe yourself-nya shadow, dimainkan shadow-nya atau pakai text outline untuk putih atau hitam gitu ya. Kalau hitam seperti ini, kalau putih kayak tadi gitu ya. Terus text effect ini bermain glowing teman-teman tuh kalau bisa. Jadi silakan berekspresif lah seininya teman-teman. Atau di putih gitu ya. Gitu ya. Oke deh, jadi seperti itu. Ini saya makainya contoh pamflet minimalistik. Kalau misalnya pamfletnya informasinya banyak, silakan teman-teman lakukan resensi atau ringkasan. Jadi kata-kata apa yang intisari apa yang bisa didapatkan dan dituangkan ke dalam desain sehingga nanti desainnya itu tidak menumpuk gitu loh, tapi hanya poin-poin utama yang ditampilkan dalam desain. Seperti itu. Baik, saya kembalikan lagi ke Teteh moderator. Baik, terima kasih atas materinya Teh Dinda. Langsung aja ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dibuka sesi pertama untuk 3 orang penanya. Yang mau nanya boleh buka audionya ya. Silakan yang mau bertanya. Ada yang ingin bertanya? Kayaknya udah pada ngerti semua nih ya. Adakah yang mau bertanya ya teman-teman? Atau saya kecepatan nggak tadi ngasih informasinya? Boleh teman-teman kalau misalkan Teh Ninda kecepatan, dirasa kecepatan, minta diulang, boleh ya Teh ya? Wih, boleh banget. Maksudnya bagian yang kurang dimengertinya aja gitu ya. Gitu. Kayaknya udah pada ngerti sih ya. Udah pada ngerti? Halo teman-teman, boleh buka audionya. Yang mau nanya boleh. Boleh dari audio, boleh dari chat, silahkan teman-teman. Wah, kayaknya mau ditanya deh. Mau ditanya atau mau bertanya nih? Nah, itu boleh tuh Teh. Mau ditanya atau bertanya nih teman-teman? Kalau bertanya nanti ada door prize kah Teh? Ada nggak ya? Aduh, maaf. Dapat ini. Iya, dapat apa tuh? Dapat ilmu Teh. Wih, Masya Allah, Masya Allah. Dari Teh Ninda, iya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman?
Sebenarnya itu sih desain di PPT itu sebenarnya gampang sih, dan mendesain itu nggak butuh apa ya, nggak butuh, saya nggak ahli desain, nggak ada. Semua yang penting harus mau belajar sih, berlatih, belajar, dan nggak usah takut gitu tuh. Izin bertanya Kak, kalau untuk foto biar background merah gitu gimana Kak? Masya Allah, dari Rohmah nih, aku langsung jawab atau ditampung dulu Teh? Boleh Teh langsung jawab aja. Langsung jawab aja ya. Izin Iya. bertanya Kak, jadi ini untuk pas foto ya Rohmah ya, Dek Rohmah? Kalau untuk pas foto bisa nih, misal kita bikin slide baru ya, seperti biasa. Ini saya hapus. Saya sangat tidak suka ada ada workspace kayak gini ya, saya hapus. Saya mau bikin pas foto background merah. Oke, saya coba copy paste ini ya. Ini tadi gambar yang sudah saya remove background. Sudah remove background. Pas foto. Bikin shape. Ya, bisa bikin shape. Jadi kalau misalnya awalnya fotonya crowded alias kalian tadinya masih ada background, silakan kalian edit tadi dengan cara seperti tadi ya. Kalian klik fotonya terus pilih format, kemudian kalian pilih menu remove background dan mainkan seperti tadi. Dan kalaupun udah punya ya silakan tinggal ini doang gitu ya. Semisal biasanya ukurannya apa sih 4x6 ya? Ya udah. Ini saya size-nya masih dalam inci ya. Saya size-nya masih dalam inci nih. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau ubah ke senti bisa, tinggal diubah dari menu setting sini ya. Dari menu setting, di sini ada mana? Menu options, ya. Di sini ada menu option. Terus teman-teman bisa edit dari menu option. Nanti ada pilihan dalam inci atau dalam senti, gitu ya. Cuman saran saya, kalau untuk mengatur ukuran foto di PPT yang udah dalam inci, tinggal teman-teman cari aja misal 3x4 atau 4x6 dalam sentimeter, incinya berapa gitu ya. Nanti kalau udah tinggal disesuaikan di menu size. Nanti kalau misalnya menu size, misalnya saya pengen ngubah 6 gitu ya misalnya, terus ininya 4. Tapi nanti ikutan berubah gitu ya, berarti si size-nya ini, mana tadi menunya ya? Si menu size-nya ini dia masih kena log aspek ratio. Oh, ini saya masih ada ini. Bentar, saya ubah dulu. Misalnya saya mau ngubah 4x6 gitu ya. Misalnya ini ukuran inci untuk 4x6 ya, misal. Terusnya dia nanti berubah gitu. Misalnya saya pilih 6, terus ini pilih 4, tapi nanti pas udah diklik di workspace, dia berubah jadi 5, sekian. Nah, itu biasanya karena log aspek rationya masih aktif. Jadi cara biar menyesuaikan yang kita inginkan ukurannya gitu ya, nggak mengikuti standar aspek rasio, tinggal di nonaktifkan gitu. Jadi nanti ukurannya sesuai 6 sama 4 gitu, nggak ikut berubah sesuai dengan aspek rasio gitu ya. Nah, ini udah 6x4, anggaplah lah ini ukuran 6x4 ya, dan ini posisinya di layer paling belakang. Tadi saya udah send to back. Kalau di bring to front ya paling depan gitu ya. Send to back. Nah, tinggal nanti teman-teman atur setelah ini udah dihilangkan remove background, teman-teman sesuaikan gitu ya. Gede banget ya, udah lah, saya pengen segini ya. Saya pengen segini. Nah, ininya silakan diubah gitu shape fill-nya warna merah. Nah, ininya diubah outline-nya. Nah, sudah keubah. Oh, ternyata pas kita lihat masih ada nih cacat nih ternyata. Nggak rapi. Coba kita zoom. Malah naik. Jadi nih, ya udah tinggal dipilih format, pilih remove background, diperbaiki mana yang hilang gitu ya. Ini hilang nih, ada yang hilang di sini. Saya tambahkan. Kepala saya cowok soalnya tadi. Gitu ya. Terus ternyata ini saya ke bawah. Berarti pilih remove background. Udah keep changes. Ya bisa dirapihin ya, teman-teman bisa rapikan sendiri gitu. Intinya gitu caranya lah ya. Nah gitu ya. Ini masih. Nah ini nanti kalau misalnya mau diubah ke dalam foto, diusahakan ukuran bar aktifnya itu menyesuaikan dengan gambar yang mau nanti di save gitu. Karena kalau misalnya tadi ini gambar ini tidak saya crop, nanti pas saya group
ya, pas saya grup, dia nanti gambar PNG-nya tuh sampai bawah sini gitu loh. Jadi harus disesuaikan kayak tadi, makanya kenapa ukuran foto ini saya crop biar nanti pas di grup itu pas di save gambarnya pas ukurannya segini gitu ya. Nah, ini udah jadi ya foto pas foto gitu ya. Udah jadi. Nah, nanti tinggal kalau udah jadi itu tinggal tadi di grup. Untuk grup itu pakai ini rumusnya ya, biar teman-teman gak kelamaan ngetik-ngetik toolbar di sini. Tinggal teman-teman tadi setelah di blok gambarnya pilih ini ya, kontrol grup, diketik kontrol G gitu untuk grup, jadi bisa otomatis gitu ya. Coba kita ulang ya. Jadi ini kita ulang. Ini masih di grup ya, masih di grup, di ungroup dulu, ungroup. Nah kayak tadi ini di blok ya, pilih kontrol G, terus klik kanan pilih save as picture, dan nanti ini bentuknya PNG bentuknya. Filenya udah langsung terserah mau JPG, PNG ya, terserah teman-teman gitu ya. Tapi biasanya langsung otomatis PNG dan langsung ganti misalnya pas foto namanya, disesuaikan. Terus klik save. Udah nanti jadi foto background merah. Begitu. Wah, mantap, saya baru tahu PPT bisa hapus background. Wah iya, ya alhamdulillah ya kalau ada yang baru bisa ilmu yang baru didapat gitu ya, alhamdulillah kira ada yang bisa didapat. Oke, Assalamualaikum. Teknik izin bertanya, kalau ingin membuat PPT yang berisi banyak materi lalu mau menuliskan banyak teks di PPT-nya agar di PPT terlihat enak dipandang, bagusnya tipsnya yang seperti apa ya? Iya, ini Dek Vitaloka ya. Jadi balik lagi disesuaikan dengan elemennya. Pertama, perhatikan elemen balance yang pertama ya. Balance, kemudian dominansi, apa yang mau ditampilkan, sediakan balance, kemudian sediakan ruang gitu ya. Oke, kita langsung aja ya, contohnya yang banyak teksnya di sini ada kayaknya nih. Yang banyak teksnya. Nah, ini termasuk yang banyak teks. Ini yang termasuk banyak teks. Meskipun, oke, ini saya terlalu ke sini ya, terlalu ke kanan. Ini nggak seimbang ya teman-teman. Kalau kayak gini tuh nggak seimbang. Jadi teman-teman bisa diatur. Ini saya nggak seimbang ini. Dah, tunggu ya. Ini termasuk yang banyak teks ya. Terus diginiin, ke kananin, disesuaikan. Ini saya dapat dari Google seperti yang saya bilang tadi ya. Saya orangnya meskipun saya bilang ya kalian silakan mainan tekstur terus diganti teksturnya dengan picture yang tadi pakai format shape, tapi tetap saya senangnya sih langsung download dari Google aja sih. Nah ini saya ngerapihin, tapi sebenarnya saya mencoba untuk balance teman-teman. Karena apa? Ini saya kan udah terbiasa aja sih ya, nggak pakai guideline, tapi biasanya sih kalau masih awal-awal saya pakai guideline. Kayak gini misalnya pengen biar tahu di tengah atau enggak ya ini nih, ada garis putus-putus. Nah terus untuk tips yang kedua, kalau teksnya banyak ya itu tadi, ambil resensinya, ambil intisarinya. Kayak gini, meskipun kata-katanya ketika kalian dari sumber referensi itu kata-katanya baku, tapi tuangkanlah di dalam desain itu komunikatif ya, Dek Rani, Dek Vitaloka. Jadi di sini nih, gunakan buku panduan bla 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 bla. Ini masih baku tapi dia komunikatif gitu dan lebih to the point gitu intinya. Dan kalau misalnya masih pemula dengan teks banyak, usahakan dia balance. Ini apakah desainnya membentuk sebuah kotak apa enggak gitu ya. Coba kita cek ya. Dia ngebentuk kotak tidak gitu. Dia ngebentuk kotak tidak nih. Sampai sini batasannya ya. Nah ini kita lihat ya. Di Novil, ini tips untuk beginner aja ya, yang paling gampang sih sebenarnya. Di Novil, kita lihat tuh, ternyata teks ini nggak tepat gitu ya. Ini kalau kita bikin kotak untuk sebuah konten utama, sisakan header ya, ini header. Kayak logo, terus ini adalah header gitu ya, awalan gitu. Kalau di Word, kalian mungkin biasa nemu header and footer. Nah di sini ya, nah ketika kita bikin garis bayangan, ternyata tidak balance gitu. Yang ini terlalu ke kanan, yang ini terlalu ke kiri. Makanya kita bikin guidelines. Sesuaikan. Paskannya juga sama. Disesuaikan gitu ya.
Tuh, ininya juga sama, tinggal digeser-geser ke arah kiri gitu biar lebih rapi gitu. Jadi tetap mau sebanyak apapun disesuaikan. Contoh lagi, semisal ini saya copy dulu ya. Semisal contoh lainnya, ini sebuah kanvas gitu ya, anggaplah sudah ada desain, terus saya mau bikin teksnya banyak gitu. Nah, ini contoh yang banyaknya ya, teks banyak, iniin, saya mau ditaruh di tengah. Tadi dulu. Oke. Terus klik paste gitu ya. Ini yang banyak gitu ya. Nah, ini udah mulai aktif tuh kolom tengahnya. Nah, sama tuh cara kalau mau biar ini teks banyak tuh disesuaikan, dibalancekan. Jadi meskipun banyak, kalau misalnya pengen bidangnya cuma segitu, misalnya sekotak kecil gini ya udah sesuaikan semuanya sekotak ini gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar balance, biar meskipun teksnya banyak, dia tetap rapih gitu. Nggak berantakan gitu. Itu ya teksnya. Terus misal biar nggak terlalu ini nih, biar nggak terlalu monoton gitu ya. Biar nggak terlalu monoton, saya pilih mana gambar besarnya. Ini deh. Ini contoh desain kalau teksnya ini ya. Ini kita taruh di paling belakang. Ini saya sudah coba buat PPT saya juga ada yang seperti ini. Ini biasanya kalau teks banyak ya PPT sih biasanya bentuk file presentasi. Terusnya kita bikin lagi gitu ya. Oke. Taruh di send to back biar lebih cepat. Ini juga sama, send to back. Nah ini mainin transparansi ya. Dimainkan set gitu ya. Misalnya warnanya biru. Terus teksnya diubah warna putih. Gitu. Tapi tetap memperhatikan ininya. Gitu. Semisal, oh ini nggak mau teksnya doang, saya mau pakai header gitu ya, saya mau pakai header. Tinggal seperti di awal. Jadi kalian mainkan. Ini kenapa saya ada gambar background di belakang? Biasanya background ini fungsinya kayak penjelas. Kayak misalnya saya pengen ngejelasin tentang pendidikan. Terus saya pengen ada unsur gambar. Nah, saya lebih sukanya gambarnya itu di background. Terus saya beri transparansi biar kesannya kayak seperti ini gitu. Nah, ini kan karena di gambar di belakang ada teks. Jadi harusnya lebih transparansinya lebih dikerengin lagi gitu. Jadi nggak terlalu transparan gitu. Tapi kalau gambar tanpa ada teks di gambarnya itu segini sebenarnya udah cukup, sekitar 40 sampai 50% transparansi itu sudah cukup. Terus kalau misalnya mau buat kerangka teks sebelum kita tuangkan ini ya, ini saya cut dulu, control cut, saya cut dulu biar nanti bisa langsung digunakan lagi. Ini kalian setelah bikin workspace, kalian sisipkan segini nih. Segini adalah untuk logo, misalnya ini untuk logo dan keterangan misalnya pendidikan biologi gitu ya. Kemudian untuk konten, teman-teman bisa bikin garis batasan segini. Jadi gimana pun caranya teks itu harus segini gitu ukurannya nih. Nanti kalaupun dia misalnya disusun di sebelah sini, di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, itu harus sekotak ini gitu tuh. Jadi tetap balance-nya tuh ada dan sisakan ruang tuh ya. Kayak begini misalnya teks, ada teks ya udah saya bikin segini. Pokoknya gimana pun caranya teksnya itu harus begini gitu tuh, batasnya tuh segini. Nggak lebih, nggak kurang. Terus kalau misalnya mau bikin header, ya udah tinggal disesuaikan lagi gitu di sini. Gitu ya. Di sini lokasi headernya. Di sini. Ya ini tinggal diperbanyak disesuaikan. Gitu. Jadi sebenarnya sejatinya teman-teman tuh kalau masih ragu-ragu gitu ya, biar balance pas di tengah apa gimana gitu, silakan pakai tips ini gini atau kalian pakai tips yang ini tadi grid lines.
Nanti tumpel grid di sini nih ada nanti tampil grid itu, bayangan, titik-titik bayangan buat pegangan ruler atau guides. Nah, ini ada garis pemotong ya. Gitu. Bisa pakai ini gitu. Nanti kalau udah jadi desainnya tinggal hapus, hapus, terus hapus. Udah, jadinya dia nanti walaupun teksnya banyak dia tetap tersusun rapih gitu tuh. Tinggal nanti kalian mainkan tipografinya, yaitu jenis font style-nya dimainkan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada tuh Teh, satu pertanyaan belum dibaca yang Putri Intan Pardede di atas Vitaloka. Oh iya, izin bertanya Teh, untuk penggunaan vektor biasanya persediaan vektor Teteh dari mana ya? Terima kasih. Maksudnya penggunaan vektor gimana, Dek? Jadi vektor itu adalah tipe gambar deh maksudnya. Mohon maaf ya kalau saya ada salah penjelasan. Jadi vektor itu adalah tipe gambar deh. Vektor itu tipe gambar. Jadi gambar itu sejatinya terbagi atas dua tipe deh. Ada gambar vektor, ada gambar bitmap. Jadi gambar vektor itu adalah gambar yang apabila di zoom, diperbesar, dia nanti tidak akan mengalami pecah gambar. Kayak gini contohnya, gambar saya. Saya ini kan gambarnya ngambil dari kamera HP ya. Kemudian saya nanti editnya di bukan aplikasi yang vektor gitu, tapi di bitmap. Nanti ketika di zoom dia akan pecah gitu loh. Kalau di sini ya masih rada HD ya. Tapi kita lihat dari shape-nya nih. Kalau di PPT dia termasuk vektor ya. Dia ketika di zoom tidak akan pecah tuh. Lihat shape-nya. Tidak akan pecah. Ini saya bikin 100 lah. Oke, dibikin 100. Strut. Nah, kita lihat. Nah, di sini tuh dia nggak pecah ya. Ini adalah tipe gambar vektor dan ini terjadi bisa dilihat, bukan bisa dilihat ya, maksudnya terdapat di software PowerPoint maupun CorelDRAW dan aplikasi desain vektor lainnya. Tapi kalau misalnya bitmap itu biasanya Adobe Photoshop itu bitmap gitu ya. Terus Microsoft Paint, kalau ada yang masih mainan Microsoft Paint itu juga bitmap. Nih, saya coba cari ya. Saya tunjukkan. Kalau Paint, mana Paint? Oke, kita ketik Paint. Microsoft Paint. Paint. Nah, ini dia. Kalau Paint ini termasuk bitmap. Karena apa? Kita bikin ya, misalnya kita bikin sebuah kotak. Kita bikin sebuah kotak, kemudian kita warnain. Enggak. Bukan kotak. Contoh ini aja langsung gampang. Brush gitu ya, brush. Brush. Pilih yang paling besar. Paling yang besar. Mana ini? Ini. Terus kita pilih size terbesar. Terus kita Oke. Nah ini udah kelihatannya bersih ya, rapi ya. Nggak pecah ya. Tapi coba kita perbesar. Ini adalah bedanya aplikasi bitmap. Jadi kalau bitmap itu nanti dia pecah. Nah, lihat di sini. Ini aja deh. Nah, tuh pecah kan? Kalau bitmap dia pecah tuh. Jadi nanti kalau mau desain banner ya, khususnya banner, spanduk, baliho, itu nggak disarankan menggunakan aplikasi bitmap. Bisa dicari banyak kok sumbernya di internet, aplikasi bitmap apa aja gitu ya. Nah, ini nggak disarankan karena nanti ketika di print dalam bentuk spanduk atau banner, gambar kalian itu udah susah-susah capek ya, udah susah-susah capek-capek desain, gak taunya pas dicetak gambarnya pecah gitu. Nah, itu adalah gambar bitmap dan itu tidak direkomendasikan gitu ya. Tapi kalau misalnya gambar vektor, dia nanti ketika di print nggak akan mengalami pecah gitu. Ini kalau gambar bitmap seperti ini pecah dia kalau di zoom. Jadi kalau di media cetak yang besar seperti spanduk tuh nggak rekomendasi banget, nggak pakai itu. Kalau bisa gambarnya jangan itu. Itu ya. Tapi kalau misalnya di desain vektor, rekomend. Dan juga, oh iya saya lupa nyampein. Jadi dalam warna itu juga teman-teman ada tipe warna CMYK dengan RGB. Jadi kalau untuk tipe warna CMYK, misalnya teman-teman ngedesain di PPT, ini kan CMYK warna ya, ada color ini, ada grayscale, black and white, ini tipe-tipe tampilan warna. Cuman yang jelas warna CMYK itu terdiri dari cyan, magenta, yellow, dan hitam. Jadi warna ini cocok untuk dipakai di percetakan gitu, karena warna-warna ini adalah warna-warna yang benar-benar hidup gitu loh.
gimana ya bahasa sederhananya ya biar gak bingung ya. Pokoknya nanti kalau misalnya teman-teman ngedesain di Corel ataupun di tempat lain yang aplikasi software vektor dan untuk niatnya dicetak di banner atau spanduk, nanti teman-teman harus pilih tipe warna-warna yang digunakan di lembar halaman pertamanya itu ya, misalnya welcome page itu CMYK karena ini warna yang direkomendasikan untuk percetakan. Terdiri dari warna cyan, magenta, yellow dan hitam. Nah, kalau misalnya RGB ini khusus desain di monitor. Jadi hanya untuk pamflet digital karena warna-warna RGB ini akan menyala pada apa ya? Dia gabungan dari red, green and blue, merah, hijau dan biru. Dia cocok untuk desain pamflet digital seperti ini. Ini yang kita lakukan sekarang ini adalah tipe warna RGB yang muncul secara digital nih yang benar-benar. Nah, ini tipe-tipe warna digital yang kalau di laptop nanti warnanya itu timbul gitu loh, nggak ini gitu RGB. Tapi kalau misalnya untuk dicetak di pamflet di banner itu nanti diubah kalian tipe warnanya itu CMYK dari awalnya gitu. Jadi nanti warnanya semisal nih, kenapa kok harus diubah? Karena nanti kalau misalnya teman-teman pakai RGB terus dicetak di tempat di banner ya, di banner, bisa jadi nanti warna magenta kerudung saya ini bisa lebih terang warnanya. Kayak misalnya bikin logo nih, warnanya hijau, hijaunya hijau muda. Tapi format di aplikasinya RGB. Nah, nanti pas dicetak jadinya hijau neon. Kayak gitu. Karena RGB itu dia red, green and blue ini hanya tampil ketika warnanya itu dipengaruhi oleh warna lingkungan gitu. Kalau cahaya sekitar kalian ngerjain laptop itu gelap, maka warnanya akan semakin timbul. Tapi kalau kalian bikin warna desain RGB di tempat terang, ya nanti nggak terlalu kelihatan neon gitu. Yang padahal sebenarnya neon. Gitu. Jadi warna RGB itu adalah merah, hijau, dan biru. Tapi kalau CMYK, kalian nanti warnanya sesuai, misalnya magenta, ya udah nanti pas dicetak di banner plastik kertas spanduk itulah medianya itu nanti dia tetap warnanya magenta, nggak berubah jadi pink muda gitu. Ya, CMYK ini untuk percetakan, direkomendasi tipe warna percetakan. Kalau RGB dia untuk displaying monitor. Displaying monitor. Jadi ini perbedaan dalam mendesain untuk yang dicetak di baliho, spanduk, banner, maupun yang hanya di pamflet digital gitu. Oke, sampai sini. Nah, ya boleh, ya bener ya, Kak Akbar, makasih loh ya, Dep. Nah, ya, mungkin objek-objeknya teh gimana, maksudnya gimana? Iya, kayak gitu bahasanya. Oke, Teteh. Baik Teh, terima kasih ya karena waktu hampir mendekati udah habis ya. Jadi teman-teman dalam mendesain itu kita terlebih dahulu harus tahu dasar-dasarnya yang seperti belajar lewat PowerPoint. Dasar-dasar yang harus kita pelajari itu ada 11 ya tadi teman-teman. Apa aja sih? Yaitu shape, elemen garis, terus elemen warna, tekstur, dan lain-lain. Kemudian teman-teman bisa sering-sering mengaplikasikannya karena menurut saya itu adalah hal yang terpenting untuk bisa desain gitu. Selain teorinya aja, kita juga harus bisa prakteknya. Alhamdulillah, teman-teman, rangkaian sesi pemaparan materi dan diskusi ini sudah terlaksana dengan baik ya. Dan saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada pemateri kita yaitu Teh Ninda Ayuning Tias. Terima kasih Teh udah berbagi ilmunya kepada kita semua dan ilmunya sangat bermanfaat sekali. Baiklah teman-teman, saya juga tidak lupa berterima kasih kepada teman-teman audiens yang sudah menyimak rangkaian acara ini dari awal sampai akhir. Oh ya, teman-teman, karena MC-nya tadi berkendala ya, jadi saya yang mengambil alih. Tadi kan yang pertama itu diberitahu ada output ya. Nah, output di sini itu teman-teman diwajibkan untuk menciptakan suatu karya dengan tema biologi umum yang dikumpulkan di grup WhatsApp Biodesign ya teman-teman, dan dikumpulkan minggu depan. Bagi peserta yang memiliki karya yang menarik serta terbaik,
akan dipilih sebagai peserta terbaik dalam Biodesign 2020 ini. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman untuk pembuatan outputnya? Tidak ya sepertinya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh ditanyakan di grup. Baik teman-teman. Teh Ninda, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Sama-sama Teh. Ilmunya sangat bermanfaat sekali, Masya Allah. Semoga kita semua bisa seperti Teh Ninda ya, teman-teman. Amin. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak dosen kita ya, Pak Mahrawi. Baiklah, saya selaku moderator izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya caranya dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, oke. Terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Selamat belajar semuanya. Selamat belajar ya. Boleh Selamat open mic. dilatih. Semangat Teh skripsinya. Oh iya, terima kasih. Oke, selamat ya. Semangat belajar semuanya. Sukses semuanya, oke? Amin. Izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman boleh pamit.